Thanks for join Donasi Memora Tutorial. Channel ini menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Tutorial mata kuliah hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Topik ke-9 dari 60 topik, Sistem Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia. Peran dan tugas Bank Indonesia difokuskan pada 3 subsistem perekonomian. 3 subsistem tersebut terdiri dari moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Pelaksanaan 3 bidang tugas tersebut akan sangat menentukan keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana tertulis pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 JO Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 JO Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 itu merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mempertegas tujuan Bank Indonesia dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 35 tentang tugas-tugas Bank Indonesia. Berkaitan dengan ketentuan independensi Bank Indonesia terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 serta Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 disebutkan bahwa pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 disebutkan bahwa, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Dilihat dari isi kedua pasal di atas, melarang segala bentuk campur tangan pihak lain terhadap Bank Indonesia, namun tetap mengharuskan Bank Indonesia mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, yang dapat menghasilkan penafsiran yang kurang tegas atas status independensi Bank Indonesia. Pasal di atas dapat dijadikan pedoman atas koordinasi Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan dalam menentukan target inflasi. Namun, koordinasi tersebut tidak mempunyai tolak ukur yang jelas dalam kebijakan perundang-undangan sehingga intensitas keselarasan antara kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dengan kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia sedikit banyak tergantung kepada arah dari kebijakan pemerintah. Namun demikian, koordinasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen. Untuk mempertahankan Bank Indonesia tetap sebagai lembaga yang independen, Menteri Keuangan diberikan hak untuk memberi pertimbangan kepada Bank Indonesia mengenai penentuan target inflasi. Namun, Menteri Keuangan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan akhir mengenai target dan besaran-besaran moneter untuk penentuan tingkat inflasi. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat 2, disebutkan, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia berdasarkan ketentuan tersebut di atas mempunyai otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini penting untuk diketahui mengingat kedudukan Bank Sentral dahulu selalu berada di bawah kekuasaan Menteri Keuangan. Untuk menjamin independensi, dari segi kelembagaan Bank Indonesia berada pada posisi di luar pemerintah. Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Independensi Bank Sentral memiliki 2 makna. Yang pertama berarti bahwa Bank Sentral memiliki wewenang untuk menetapkan target moneter tertentu yang akan dicapai pada suatu periode. Kedua, Bank Sentral dimungkinkan untuk memilih cara dan kebijakan yang dianggap tepat untuk mencapai target moneter yang telah ditentukan. Bank Indonesia memiliki kedua bentuk otonomi di atas. Bank Indonesia menciptakan dan melaksanakan kebijakan moneter tak lepas dari koordinasi bersama dengan Menteri Keuangan untuk menentukan target inflasi. Dalam hal penetapan inflasi, secara teoritis pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Bank Sentral secara independen atau dilakukan secara bersama-sama antara Bank Sentral dengan pemerintah. Pengaturan independensi Bank Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Sesuai Undang-Undang, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Tujuan Bank Indonesia difokuskan pada kestabilan nilai rupiah dengan tugas-tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Demikian pula,
kewenangan dan akuntabilitas Bank Indonesia telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Independensi kelembagaan ini bukan berarti bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan yang tidak terbatas karena independensi dimaksud hanya terbatas pada tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam undang-undang. Bank Indonesia tetap tunduk pada segala ketentuan hukum di Indonesia atas hal-hal yang bukan merupakan cakupan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap bank, Bank Indonesia dilengkapi dengan berbagai instrumen pengaturan dan pengawasan. Adapun instrumen sebagaimana dimaksud adalah 1. Menetapkan peraturan dalam memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. 3. Mewajibkan kepada bank serta apabila diperlukan, perusahaan induk, perusahaan anak dan pihak terafiliasi dari bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Mewajibkan bank dan pihak-pihak perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank untuk memberikan kepada pemeriksa, a. keterangan dan data yang diminta, b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha, serta c. hal-hal lain yang diperlukan. 5. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. 6. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. 7. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank, pada dasarnya hal-hal yang dapat dilakukan oleh otoritas pengawasan bank meliputi 4 kewenangan, yaitu, kewenangan memberikan izin, power to license, kewenangan untuk mengatur, power to regulate, kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi, power to control, dan kewenangan untuk mengenakan sanksi, power to impose a sanction. Berikut ini uraian keempat kewenangan yang diberikan kepada otoritas pengawasan bank tersebut. 1. Kewenangan memberikan izin, power to license. Melalui kewenangan ini memungkinkan ditetapkannya ketentuan dan persyaratan pendirian sebuah bank oleh otoritas pengawas. Kewenangan pemberian izin ini merupakan seleksi paling awal terhadap kehadiran sebuah bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Pada umumnya, persyaratan pendirian bank menyangkut 3 aspek, yaitu 1. Akhlak dan moral calon pemilik dan pengurus bank, 2. Kemampuan menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk modal bank, dan 3. Kesungguhan dan kemampuan dari para calon pemilik dan pengurus bank dalam melakukan kegiatan usaha bank. Kewenangan dalam pemberian izin tersebut juga memungkinkan otoritas pengawas bank mencegah terjadinya pendirian bank yang tidak didukung dengan modal yang cukup, yang kurang dipersiapkan dengan baik atau yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengurus tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat. 2. Kewenangan untuk mengatur, power to regulate. Kewenangan untuk mengatur ini memungkinkan otoritas pengawas bank untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakan adanya perbankan yang sehat dan mampu memenuhi rasa perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan yang dapat ditetapkan antara lain mencakup pengaturan likuiditas dan solvabilitas bank, jenis usaha yang dapat dilakukan, dan risiko atau exposure yang dapat diambil oleh bank. 3. Kewenangan untuk mengendalikan, mengawasi, power to control. Kewenangan untuk mendalilkan atau mengawasi ini adalah kewenangan yang paling mendasar yang diperlukan oleh otoritas pengawas bank. Pengawasan bank dilaksanakan melalui pengawasan tindak langsung, off-site supervision, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui alat pantau, seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Dengan data yang diperoleh melalui alat pantau tersebut, otoritas pengawas melakukan penilaian terhadap keadaan usaha dan kesehatan bank. Selain melalui pengawasan tidak langsung tersebut di atas, otoritas pengawas juga dapat melakukan pengawasan langsung, on-site examination, yang dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pengawasan langsung ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. 4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi, power to impose a sanction.
Kewenangan yang keempat ini merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan dalam kewenangan-kewenangan tersebut di atas. Pengenaan sanksi ini dimaksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya. Dalam pengenaan sanksi oleh otoritas pengawas bank tersebut mengandung unsur pembinaan agar suatu bank sungguh-sungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Berkaitan dengan instrumen pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap bank dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank baik dalam bentuk pengawasan secara berkala maupun dalam bentuk pengawasan setiap waktu. Apabila diperlukan, Bank Indonesia juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak berafiliasi, serta debitur bank. Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan. 1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan, compliance-based supervision, yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar-benar sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko. 2. Pengawasan bank berdasarkan risiko, risk-based supervision, yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan yang sesuai dan tepat waktu. Pengawasan terhadap perbankan pada umumnya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu macroeconomic supervision dan prudential supervision. A. Macroeconomic supervision adalah pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut serta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter. B. Prudential supervision adalah pengawasan yang mendorong bank agar secara individual tetap berada dalam keadaan sehat dan agar bank senantiasa mampu menjaga kepentingan masyarakat dengan baik. Kedua jenis pengawasan tersebut masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Pelaksanaan macroprudential supervision bertujuan untuk mengarahkan dan mendorong bank serta sekaligus mengawasinya agar dapat berperan dalam berbagai program pencapaian ekonomi makro. Sementara itu, prudential supervision bertujuan untuk mengupayakan agar setiap bank secara individual dapat senantiasa berada dalam keadaan sehat sehingga pada akhirnya bank mampu menjaga kepercayaan masyarakat sebagai kunci utama dalam bisnis perbankan. Demikianlah materi topik 9 tutorial kuliah hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang kuliah di universitas terbuka atau di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di sini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.